Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat jemaah maghrib, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kepada kita kesempatan dan kemudahan untuk berada di tempat yang mulia ini, melanjutkan pembahasan kita dari ayat-ayat pada surah Luqman yang merupakan wasiat Luqmanul Hakim kepada anaknya, yang di dalamnya terdapat banyak sekali pelajaran-pelajaran serta hikmah-hikmah yang kita bisa petik darinya, yaitu dari ayat ke-12 hingga ayat ke-19. Ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15 telah kita jelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu, dan kita masuk kepada ayat yang ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dhalika min azmil umur. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Ya, ayat-ayat ini yang insyaallah akan kita jelaskan pada malam hari ini, dan kita akan usahakan menyelesaikan pembahasan ini. Jadi ayat yang pertama yang telah kita bacakan, ayat yang ke-16, wasiat yang selanjutnya dari Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku.
Innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Sungguh, jika ada sesuatu perbuatan sebesar atau seberat biji sawi, ukuran terkecil dalam memberikan perumpamaan pada sesuatu. Ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan, barang siapa yang melakukan kebaikan seberat zarrah, partikel kecil, ukuran yang paling kecil dalam sesuatu. Sekecil apapun kebaikan, sekecil apapun keburukan, ia akan lihat nanti hasilnya dan akibatnya. Maka sama dengan ayat ini, Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, innaha in taku mithqala habbatin min khardalin. Sungguh jika ada sebuah perbuatan seberat biji sawi, fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Kemudian ia berada di dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberikan balasan. Ya'ti biha Allah. Inna Allah latifun khabir. Sesungguhnya Allah maha halus, maha mengetahui. Ya. Maka di sini jamaah sekalian, ada beberapa poin penting yang kita bisa jelaskan dan kita ambil pelajaran darinya. Yang pertama, luasnya ilmu dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya ilmunya Allah itu meliputi segala sesuatu, tidak ada yang bisa tersembunyi. Baik di langit maupun di bumi, tidak ada yang bisa tersembunyi. Sekecil apapun makhluk Allah Subhanahu wa taala, misalnya seekor semut, tersembunyi di sebuah tempat di atas muka bumi yang sangat jauh. Misalnya di atas batu hitam di dalam kegelapan malam yang sangat gelap. Atau mungkin ia tersembunyi, sebuah benda yang tersembunyi di dasar lautan yang sangat dalam. Maka segala sesuatu yang ada di muka bumi, di langit, itu tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ilmunya Allah. Jika kita ditanya ada apa di luar masjid itu, kita tidak tahu bisa menjawab karena kita tidak melihat. Ada batu kah? Sendal warna apa kita tidak tahu. Ya. Berapa jumlahnya? Kerikilnya misalnya. Berapa jumlah sendal yang ada di luar? Tidak ada. Tapi Allah mengetahui persis di mana sesuatu itu berada, berapa jumlahnya, bahkan daun-daunan yang gugur setiap hari dari ujung bumi sampai ujung bumi yang sebelahnya, Allah mengetahui seluruhnya. Tidak ada yang tersimpan, tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang luput dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin seorang hamba bisa menyembunyikan sesuatu dari Allah? Bagaimana mungkin seorang hamba bisa luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala dan ilmunya? Bagaimana mungkin seseorang walaupun ia menyembunyikan keburukannya dan dosanya yang ia lakukan di tempat yang paling jauh dari pandangan mata manusia, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi hambanya.
Inna rabbaka labil mirsad. Sungguh Rabbmu senantiasa mengawasi. Ya. Oleh karena itu, di sini Luqmanul Hakim ingin memberikan pelajaran kepada anaknya. Kebaikan apapun, sekecil apapun kebaikan itu. Bahkan ketika ada sebuah perbuatan jahat maupun baik yang dilakukan oleh seorang manusia, Allah pasti akan mendatangkannya. Allah pasti akan membalasnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan atau keburukan apapun, maka pasti Allah akan memperlihatkan kepada pelakunya, kepada hamba-hambanya. Pasti akan melihat hasilnya. Maka tentunya di sini jamaah sekalian juga memberikan pelajaran kepada kita untuk tidak menganggap remeh sebuah amalan, sekecil apapun itu. Karena kadang kita menganggap remeh sebuah kebaikan-kebaikan yang kecil, yang mungkin di mata kita itu kecil. Senyum kepada saudara kita pada saat kita bertemu, padahal tidak ada susahnya kita senyum sedikit. Iya. Kita tidak mengeluarkan tenaga yang besar, tidak mengeluarkan biaya, apalagi yang lain. Sekedar senyum sedikit. Kata Nabi SAW, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Engkau senyum kepada saudaramu itu sedekah untukmu. Betapa banyak kebaikan yang kita lewatkan setiap hari. Betapa banyak pahala dan keutamaan yang luput dari kita setiap hari, padahal kita bisa melakukannya setiap saat, di mana saja, kapan saja. Ya. Padahal itu adalah sedekah setiap hari. Setiap saat kita bisa bertasbih, di mana saja. Kita bertahlil, tahmid, kita berzikir, kita bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan seterusnya. Kebaikan demi kebaikan, sedekah dan keutamaan luput yang mungkin kita anggap biasa, padahal di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan sekecil apapun, andai kata ada kebaikan, ada perbuatan yang beratnya seberat biji sawi. Bagaimana besarnya itu biji sawi? Kecil sekali. Ya'ti bihi Allah. Maka Allah akan memperlihatkan kebaikan itu kepadanya. Iya. Oleh karena itu di akhir ayat ini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha latifun khabir." Sungguh Allah Maha halus lagi pengetahui. Ya, sungguh Allah Maha halus. Yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menghitung, menyimpan, dan akan memperlihatkan segala apa yang dilakukan oleh seorang hamba, termasuk apa yang tersimpan di dalam hatinya dari niat-niat, keinginan-keinginan baik maupun yang buruk. Itu akan dinampakkan, akan diperlihatkan yauma tublas sarair, pada hari, yakni pada hari kiamat, di mana as-sarair, apa yang kita sembunyikan di dalam hati kita, yang kita sembunyikan di dalam diri kita, akan dinampakkan. Ya, sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain. Kemudian jemaah sekalian, ayat ini
juga memberikan pelajaran kepada kita pentingnya orang tua atau walinya untuk mendidik anaknya terkait dengan perkara bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat perbuatan-perbuatan kita. Kita biasakan mendidiknya dengan seperti itu. Bukan mendidik dengan memberikan penegasan atau ancaman. Kalau kita yang melihatnya. Sehingga pada saat kita tidak ada, anak-anak tidak takut. Tetapi tatkala kita biasakan bahwa Allah senantiasa melihatmu, Allah akan mengawasi perbuatan kita, Allah mengetahui segala apa yang kita lakukan. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Maka anak-anak yang tumbuh, berkembang, besar dengan didikan seperti ini akan senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Karena ia didik dari kecil seperti itu. Bukan mendidiknya dengan pengawasan dari orang tua. Awas kalau saya dapat, awas kalau saya lihat, tapi kalau tidak ada orang tuanya, sembunyi-sembunyi dia lakukan. Tidak ada juga bapakku, tidak ada juga mamaku. Tapi ketika kita biasakan dengan itu, maka salatnya tidak akan dia tinggalkan. Walaupun dia berada jauh dari orang tuanya. Walaupun dia jauh dari pandangan keluarganya. Karena ia tahu bahwa Allah senantiasa mengawasi. Allah yang senantiasa melihat segala perbuatan kita. Allah amat dekat dari kita. Sehingga kewajiban-kewajibannya senantiasa ia tunaikan. Termasuk mendidik akhlak. Malu. Ya. Melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Perbuatan-perbuatan yang jahat. Karena ia tahu ada Tuhan yang senantiasa mengawasinya. Sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, Allah akan perlihatkan. Ya, maka seseorang akan berpikir ulang, berpikir untuk mau melakukan perbuatan jahat itu. Kecuali mereka yang memang tidak memiliki rasa khawatir dan rasa takut terhadap pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala dan yang semisal. Tetapi ketahuilah bahwa kelak cepat atau lambat engkau akan merasakan balasan dari perbuatan-perbuatan itu. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dinasihati oleh Jibril alaihi salam. Ya Muhammad, i'mal ma syi'ta atau ish ma syi'ta fa innaka hiduplah sesukamu. Tapi ketahuilah pada akhirnya engkau akan mati. Engkau akan kembali kepada Allah. Seorang yang paham betul dengan perkara ini, tentunya seseorang yang kembali kepada Allah bukan kembali untuk bersantai-santai. Bukan kembali ya untuk tidak ada pertanggungjawaban dari perbuatan, tapi hari tersebut itu jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita. Melihat hasilnya, mendapatkan balasannya. Jika kebaikan maka ia akan mendapatkan balasan yang baik. Jika keburukan maka tentunya juga akan mendapatkan balasan yang buruk. Di mana seseorang tidak akan mungkin bisa kembali lagi untuk memperbaikinya. Makanya pada saat itu yang ada telah kembali kepada Allah, permohonan mereka agar bisa dikembalikan ke dunia walaupun itu sebentar saja. Hanya untuk apa? Untuk bisa memperbaiki apa yang perlu diperbaiki dari kejelekan yang pernah ia lakukan. Itu impian mereka dan harapan mereka orang-orang yang telah kembali kepada Allah.
fa asaddaqa wa akum minas shalihin, maka saya akan bersedekah dan akan menjadi orang yang baik. Di dalam ayat yang Allah mengatakan kalla innaha kalimatun huwa qailuha, sekali-kali tidak akan bisa lagi. Kalla itu hanya ucapan yang bisa diucapkan saja, tetapi pada dasarnya tidak akan bisa lagi kembali ke dunia. Maka selama hayat masih dikandung badan, selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan, maka perbanyaklah amal-amal kebaikan. Karena kelak kita akan tersenyum melihatnya. Kelak kita akan bahagia. Kelak kita akan tertawa dengan penuh rasa riang dan gembira melihat usaha tersebut. Sekecil apapun usaha itu. Innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Sekecil apapun kebaikan dan perbuatan baik itu, maka Allah pasti akan perlihatkan. Innallaha latifun khabir. Ya. Penting jamaah sekalian mendidik anak kita dan membiasakannya dengan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kebaikanmu, begitu pun juga sebaliknya, sekecil apapun dosamu. Bahkan ketika dosa ini tersembunyi pada sebuah tempat yang tidak ada satupun orang yang melihatnya, maka kelak Allah akan perlihatkan. Kelak Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan dan buka tabirnya. Kelak pada hari kiamat. Maka hati-hati. Akan membiasakan nasihat seperti jamaah sekalian. Maka anak-anak kita akan merasa senantiasa diawasi. Akan senantiasa terbimbing. Ya. Dan betapa besar manfaat nasihat-nasihat seperti ini di dalam mendidik anak-anak kita. Makanya Luqmanul Hakim membiasakan didikan seperti ini kepada anaknya. Ada Allah yang melihatmu. Ada Allah yang mengawasimu. Allah amat dekat kepadamu. Dan seterusnya. Ya. Kemudian yang selanjutnya bahwa sekecil apapun, kita ulangi kembali, sekecil apapun kebaikan atau keburukan, maka pasti itu tidak akan sia-sia. Tidak akan sia, walaupun mungkin kita sudah melupakan. Mungkin sepanjang umur kita, beberapa puluh tahun yang lalu kita pernah melakukan amalan biasa, kecil. Tetapi Allah nampakkan, Allah perlihatkan hasilnya. Yang mungkin kita sudah lupa, oh ternyata saya pernah melakukan ini. Waktu itu seperti ini, seperti ini. Bahkan kita sendiri sudah melupakannya. Tetapi Allah tidak akan pernah melupakannya. Wa ma kana rabbuka nasiya. Dan Tuhanmu itu tidak pernah lupa. Tidak pernah lupa. Ini di antara bentuk kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah luput sekecil apapun perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Kemudian ayat ini menunjukkan bahwa di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang agung itu adalah Al-Latif. Al-Latif. Al-Khabir. Makanya seseorang boleh memberi nama anaknya Abdul Latif, Abdul Khabir, Abdul Rahman, menisbatkan namanya kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Hambanya Ar-Rahman, hambanya yang Maha Latif, hambanya yang Maha Kuasa. Abdul Malik, Abdul Aziz. Dan seseorang itu tidak boleh menisbatkan kepada makhluk, kepada selain Allah. Misalnya Abdul Nabi, hambanya Nabi. Ya, menisbatkan kepada selain Allah itu tidak boleh.
pemberian nama yang menunjukkan nisbah kepada selain Allah. Ya. Kemudian ayat yang selanjutnya, inna dzalika min azmil umur. Aqimis shalah. Dirikanlah salat, laksanakanlah salat. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Hendaklah engkau memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf, yang baik, untuk menyuruh manusia berbuat kebaikan. Wanha akan menimpa. Dan pentingnya membiasakan anak-anak kita untuk melakukan salat sejak ia kecil. Membiasakannya. Makanya Nabi SAW memerintahkan kepada setiap wali, setiap orang tua, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'. Perintahkan anakmu untuk melakukan salat ketika usianya 7 tahun. Suruh saja. Jika ia tidak mau, tidak apa, yang penting disuruh saja. Ya. Muru auladakum. Dia mau, dia tidak, atau kita ajak. Jika ia tidak mau, tidak usah diberikan hukuman atau yang semisalnya, jangan. Belum saat. Karena perintahnya baru muru auladakum. Ya. Maka di saat anak-anak usianya sudah masuk 7 tahun, maka kita mulai untuk mengajaknya, memerintahkannya untuk sholat, mengajarkannya untuk, namanya mengajarkan artinya kita memerintahkan untuk sholat, makanya kita juga mengajarkan terkait dengan perkara sholat itu, bacaan-bacaannya seperti apa, doa ruku, doa sujud, apa yang dibaca. Membiasakannya dari yang kecil-kecil, yang pendek-pendek. Pada usia 7 tahun. Tetapi pada saat usianya sudah masuk 10 tahun, disitulah ada sedikit kata tegas. Jika ia sudah masuk usia 10 tahun tetapi belum mau melakukan sholat. Karena ibadah sholat jamaah sekalian adalah kewajiban yang paling agung. Dan ibadah yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Hanya dimulai dari kecil, sehingga ia terbiasa pada saat ia wajib melakukannya usia balik 14 tahun, 15 tahun. Salat itu bukan sesuatu yang berat lagi karena sudah terbiasa beberapa tahun. Sejak 10 tahun, sejak 8 tahun, 9 tahun. Sudah sering diajak oleh orang tuanya, sudah sering memberikan perhatian. Karena ketika usia balik dan sudah tidak melakukan sholat, maka dosanya akan ditanggung dia sendiri. Maka termasuk walinya. Ia harus bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, dan pemimpin itu akan bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Maka orang tua pemimpin di dalam rumah tangganya, terhadap istrinya dan anak-anaknya. Maka ada beban-beban dan kewajiban-kewajiban yang syariat menyimpannya di atas pundak kita, bebankan di atas pundak kita. Ya. Maka ibadah salat itu adalah tiangnya agama, rukun Islam yang paling agung setelah 2 kalimat syahadah. Salat adalah as-silah bainal abdi wa rabbih, hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Salat adalah amalan yang paling pertama dihisab kelak pada hari kiamat. Bukan amalan yang lain, tapi salat yang akan pertama diperiksa.
Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan, wa'lamu anna khaira a'malikumus shalah. Ketahuilah bahwa sebaik-baik amalan kalian adalah ibadah salat. Karena saking agungnya dan pentingnya ibadah ini, maka ia merupakan amalan yang paling pertama diperiksa. Siapa yang kurang, maka akan dilihat salat sunnahnya yang akan menutupi kekurangan-kekurangannya. Menunjukkan bahwa pentingnya salat sunnah itu atau ibadah-ibadah sunnah itu. Karena ia akan menutupi kekurangan yang ada pada ibadah yang hukumnya wajib. Jika amalan salatnya itu rusak, maka akan berimbas juga kepada amalan yang lainnya, ikut rusak. Ia adalah pembeda antara seorang hamba yang muslim dengan yang kafir. Bedanya adalah salat. Karena orang yang kafir itu tidak melakukan salat. Orang muslim melakukan salat. Ya. Maka menegakkan ibadah salat di dalam diri kita adalah bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga menyia-nyiakan ibadah salat, ia merupakan bentuk dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seorang khalifah, al-khalifah al-thani Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata, la hadza fil Islam liman taraka as-salah. La hadza fil Islam liman taraka as-salah. Tidak ada bagian di dalam Islam orang-orang yang meninggalkan salat. Ya. Ini kata siapa? Umar bin Khattab. Saking pentingnya ibadah salat itu jamaah sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadisnya, man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga salatnya, maka akan menjadi cahaya baginya. Cahaya di dalam hatinya, cahaya pada wajahnya, cahaya yang akan menerangi kelak di alam kuburnya, dan juga yang akan meneranginya kelak pada hari akhirat di padang mahsyar, dan akan menjadi sebab keselamatan. Kemudian sebaliknya kata Nabi, wa man lam yuhafiz 'alaiha, dan barang siapa yang tidak menjaganya, lam yakun lahu nuran wala burhanan wala najatan yaumil qiyamah. Barang siapa yang tidak menjaganya, ia tidak memiliki cahaya. Tidak ada bukti baginya. Namanya burhan ketika seseorang mengakui sesuatu. Seseorang yang mengakui sesuatu, aku harus tunjukkan buktinya mana. Bahwa engkau pernah melakukannya, mana buktinya? Ketika seseorang mengakui sesuatu, maka pasti akan diminta, mana burhanmu, mana buktimu. Sama dengan hukum dunia. Ketika kita mengakui bahwa ini adalah milik saya, sekarang buktinya mana kalau ini adalah milikmu? Buktinya mana kalau engkau pernah membelinya? Buktinya mana kalau orang itu yang engkau tuduh melakukan ini dan itu? Akan dimintai, mana buktinya? Seperti itu juga. Maka salat merupakan burhan, yang merupakan bukti bagi seorang muslim bahwa ia termasuk orang yang beriman. Buktinya, ini buktinya saya pernah melakukan salat. Pada hari kiamat kalau ia mengaku